di tengah-tengah pekerjaan saudara dan saya. Saudara, inilah nama program pada hari Jumat. Ya, setiap Jumat siang kita akan selalu melakukan ini seminggu sekali ya. Khusus buat kalian para pekerja-pekerja, karyawan-karyawan, profesional-profesional Kristen, dimanapun kalian berada. Saya rindu membagikan setiap kebenaran-kebenaran di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tentunya kebenaran-kebenaran yang lahir dari isi hati Tuhan bagi setiap kalian semua, dimanapun kalian berada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, siang hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan sebuah pemeriksaan hati yang jujur. Berapa banyak dari kita yang dalam perjalanan pulang ya dari tempat pekerjaan kita, mungkin kemarin, mungkin beberapa hari yang lalu, kita merasa lelah, yang bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah jiwa. Lelah karena merasa pekerjaan kita ini tidak ada artinya. Sekedar rutinitas yang menguras tenaga untuk membayar tagihan, cicilan. Atau mungkin kita merasa seperti roda yang kecil ya, roda gigi itu yang kalau di sepeda. Roda gigi yang kecil. Di tengah-tengah dalam mesin raksasa yang tidak peduli dengan setiap kehidupan kita semua. Saudara, firman Tuhan datang seperti embun pagi pada kesempatan saat hari ini bagi jiwamu yang lelah. Tuhan ingin memulihkan makna dan martabat dari setiap jam yang kita habiskan di tempat pekerjaan kita. Dia ingin mengingatkan kita bahwa kita bukanlah nomor pokok dalam database perusahaan. Bukan nomor pokok dalam database perusahaan-perusahaanmu. Tetapi kita adalah rekan sekerja Allah. Bahwa meja kerja kita, konter toko kita, kemudi dalam kendaraan kita, sebenarnya adalah mezbah di mana kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ibarat sebuah adegan seorang pemahat batu yang sedang bekerja di sebuah katedral besar yang sedang dibangun. Lalu kemudian ada seorang pengunjung mendatanginya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan ini?" Pemahat pertama menjawab dengan wajah yang masam, "Saya ini sedang memahat batu yang berat dan keras ini. Capek sekali kerja di sini." Saudara, kemudian pengunjung itu kemudian mendatangi pemahat yang kedua dan menanyakan pertanyaan yang sama. Lalu kemudian saudari pemahat yang kedua mengatakan dengan semangat yang berbeda, "Saya ini sedang mengerjakan katedral yang megah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sedang membantu membangun katedral untuk memuliakan nama Tuhan yang hidup. Makanya saya bekerja giat, bekerja keras untuk membangun ini semua." Saudara-saudara, kedua pemahat itu melakukan pekerjaan yang sama persis. Tetapi yang membedakan adalah visi mereka. Yang satu hanya melihat batu, yang lainnya melihat katedral di dalam setiap kehidupannya. Hari ini Tuhan Yesus ingin mengubah lensa pandang kita semua. Dia ingin kita berhenti, ya. Dia ingin kita berhenti daripada hanya melihat batu, tugas-tugas yang membosankan di kantormu, atasan mungkin yang menyebalkan, ada target-target yang menekan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dia mengajak kita untuk melihat katedral, sebuah bangunan kerajaan Allah yang sedang kita wujudkan bersama-sama dengan Tuhan melalui setiap talenta dan profesimu dimanapun kalian berada. Amin. Saudara, siang hari ini mari kita renungkan baik-baik. Pada suatu hari ada seorang malaikat yang ditugaskan untuk meninjau tempat-tempat kerja di bumi. Malaikat ini terbang dari gedung ke gedung yang lainnya untuk melihat setiap pekerja-pekerja, karyawan-karyawan Kristen ya di gedung-gedung perkantoran yang sangat modern. Lalu kemudian malaikat ini mengintip ke dalam salah satu teman-teman semua jendela. Dia melihat seorang karyawan yang sedang mengetik tetapi sambil mengeluh pelan-pelan. Laporan ini lagi, kerjaan ini lagi. Kapan ini habisnya? Ya, lalu kemudian si malaikat lalu mencatat di tabletnya. Ya, di iPhone-nya dia catat. Wah, ini orang ini sedang membuat laporan. Motivasinya dia cek. Mungkin nilainya hanya 3 dari 10. Untuk kemuliaan siapa? Dia nggak melakukan itu semua untuk kemuliaan siapa-siapa. Kemudian malaikat ini pergi, dia berpindah ke sebuah dapur restoran. Dia terbang lagi ke dapur sebuah restoran.
Dia melihat seorang koki dengan serbet, dengan ya di pinggangnya teman-teman semua berkeringat. Lalu kemudian tersenyum sambil menyusun hidangan dengan indah. Lalu kemudian malaikat itu mencatat, ya setiap koki itu, aktivitasnya menata makanan. Motivasinya ya nilainya 9 dari 10. Karena dia melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian malaikat itu kembali terbang kembali melihat seorang supir. Ya, supir delivery yang sedang terjebak macet. Ya, seharusnya supir itu bisa marah-marah loh ketika terjebak macet. Terus kemudian tetapi si supir ternyata menyetel lagu rohani dan ikut menyanyi. Lalu kemudian malaikat itu tersenyum dan mencatat aktivitas supir itu. Dia mengemudi, motivasinya mungkin dia kasih nilai 8 dari 10. Untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Saudara, kira-kira jika malaikat itu mengintip setiap hati, setiap motivasi kita saat kita bekerja dalam seminggu terakhir, kira-kira apa yang akan dia tulis di laporannya untuk Tuhan? Kira-kira apa teman-teman semua? Berapa nilai yang kita dapatkan? Mari kita temukan bersama bagaimana caranya agar laporan malaikat itu tentang kehidupan kita, saudara bisa bernilai. Ya, baik aktivitasmu, motivasimu bisa mendapatkan nilai yang baik, mungkin 10 dari 10. Untuk kemuliaan tentunya buat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian semua. Saudara yang terkasih, pada kesempatan siang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman-Nya. Mengenai visi dan misi ilahi di dalam setiap pekerjaan. Visi dan misi ilahi di dalam setiap pekerjaan maupun tempat bisnis usahamu. Saudara, lihatlah pekerjaan sebagai bagian dari panggilan dan misi Allah di dunia ini. Amin. Kalian karyawan, kalian profesional Kristen, bukan hanya bekerja untuk atasan, tetapi kita melayani Tuhan dan sesama melalui talenta, melalui profesi kehidupan kita semua. Saudara, banyak dari kita memandang pekerjaan sebagai sebuah kewajiban untuk membayar tagihan. Banyak dari kita memandang sebuah pekerjaan sebagai sebuah tangga karir untuk dinaiki. Banyak dari kita memandang pekerjaan sebagai sebuah sumber stres. Stres itu karena kerjaan dan kelelahan. Dan kita memandang akhirnya pekerjaan sebagai sumber stres, sumber kelelahan kita semua. Dan juga banyak dari kita memandang pekerjaan sebagai sekedar tempat di mana kita menghabiskan 8-12 jam sehari. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk menggeser paradigma ini. Kita akan melihat bagaimana Allah memandang pekerjaan kita. Kalian dan saya bukan hanya sekedar karyawan. Jika kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahu panggilan kita semua, kita adalah misionaris Allah di tempat pekerjaan kita semua. Amin. Saudara dan saya adalah misionaris dari Allah di tempat pekerjaan kita. Allah mengutus penginjil mungkin ke ujung-ujung daerah-daerah terpencil di sebuah kota. Tetapi Allah juga memanggil saudara untuk menjadi misionaris-misionaris Allah di tempat di mana kalian bekerja. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita bukan hanya sekedar karyawan. Kita adalah misionaris Allah. Kita bukan hanya bekerja untuk bos atasan kita, tetapi kita melayani Tuhan dan sesama melalui talenta dan profesi kita. Mari kita buka hati untuk mendengar setiap firman Tuhan ini dalam setiap hidup kita semua. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuannya kamu. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk kita memiliki visi dan misi ilahi dalam setiap pekerjaan kita semua. Saudara, pandanglah pekerjaan melalui mata Allah. Mengapa kita bekerja? Sebelum kita memiliki misi yang benar, kita perlu memiliki visi yang benar. Visi adalah cara kita memandang. Visi ilahi memampukan saudara dan saya melihat bahwa pekerjaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai bagian dari rancangan Allah yang mulia di dalam setiap kehidupan saudara. Mengapa kita bekerja?
Pertama, karena pekerjaan tentunya adalah bagian dari sifat Allah yang kreatif. Di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 saudara akan menemukan bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari rencana Allah maupun sifat Allah yang kreatif di dalam setiap kehidupan kita semua. Allah adalah pekerja pertama di dalam setiap kehidupan kita, bahkan di muka bumi ini. Dalam 6 hari kita melihat Allah merancang, mencipta, membentuk, menilai. Dan dia mengatakan bahwa semuanya itu baik. Saudara, kerja itu bukanlah dosa. Kerja adalah panggilan manusia yang pertama sebelum kejatuhannya. Saudara, mengapa kalian bekerja? Karena pekerjaan adalah bagian dari sifat maupun natur Allah yang kreatif di dalam setiap hidup kita semua. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, Tuhan memberikan saudara dan saya ya pekerjaan, ataupun saudara dan saya mengapa kita bekerja? Saudara, karena Tuhan Allah yang mengambil kalian semua dan untuk menempatkan kita semua untuk mengusahakan dan memelihara setiap taman kehidupan kita semua. Kata mengusahakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, afat, ya dalam bahasa Ibraninya, itu berarti bekerja. Bukan hanya sekedar mengusahakan, tetapi bekerja. Dia melayani, dia menyembah di sana. Saudara, kemudian ada kata memelihara. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Kata memelihara di sana samar, yaitu untuk menjaga, melindungi dan mengawasi. Saudara, memang dari awal Allah memberikan manusia itu mandat budaya, kultural mandat dalam setiap hidup mereka. Untuk apa? Untuk mengelola, untuk mengembangkan ciptaannya. Saudara, pekerjaan kita ini hari ini, apapun, sebagai dokter, suster, akuntan, guru, insinyur, perawat, tukang bangunan, ya mungkin ojek online, wiraniaga, wirausaha. Semua itu adalah kelanjutan dari mandat yang kudus di dalam setiap kehidupan kita semua. Untuk saudara dan saya mengusahakan dan memelihara. Dan di kata mengusahakan dan memelihara itu terkandung juga berbagai jenis makna, saudari. Baik saudara diajak untuk bekerja, melayani dan menyembah. Dan saudara diajak untuk memelihara yang artinya menjaga, melindungi dan mengawasi. Inilah yang pertama mengapa saudara dan saya bekerja. Karena pekerjaan adalah bagian dari sifat Allah. Yang kedua, saudara, pekerjaan adalah wadah untuk menyatakan gambar Allah. Imago Dei Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu berarti bahwa kita mewarisi sifatnya yang kreatif, berakal budi, berkemauan dan bertanggung jawab. Saudara, ketika kita memecahkan masalah, kita merancang strategi di tempat-tempat meeting kita masing-masing, menciptakan produk-produk yang indah di tengah-tengah pekerjaan kita, atau melayani pelanggan dengan integritas. Saudara, kita sedang memancarkan gambar Allah di ruang rapatmu, di pabrikmu, di pasar mungkin kau berjualan dan lain sebagainya. Pekerjaan adalah wadah untuk menyatakan gambar Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dulu kita nggak pernah tahu ada yang namanya ojek online, GoFood dan lain sebagainya. Belanja lewat online nggak pernah kita tahu. Tetapi ada orang yang menciptakannya, ada orang yang merancangnya, ada orang yang menciptakan produk ini, teman-teman semua. Supaya kalian bisa memakai setiap produk-produk di online itu. Untuk apa? Untuk memudahkan manusia. Teman-teman semua, pekerjaan adalah wadah untuk menyatakan gambar Allah. Itulah mengapa kita bekerja. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua kita belajar bahwa visi ilahi, dia akan berkata pekerjaanmu adalah panggilan dari Tuhan. Pekerjaanmu adalah panggilan dari Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan suci untuk bekerja sama dengan Tuhan di dalam mengelola dunia ini. Yang setuju katakan amin. Inilah pertama saudara diingatkan untuk memandang pekerjaan melalui mata Allah. Mengapa saudara dan saya bekerja? Lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hal ini kita belajar Allah bukanlah Allah yang menganggur. Dia adalah pekerja ulung. Ketika dia menciptakan kalian, menciptakan manusia, dia langsung memberinya tugas.
bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai sebuah kehormatan. Saudara, bekerja itu sebuah kehormatan. Jangan itu pandang itu semua sebagai beban. Pandanglah itu semua sebagai sebuah kehormatan. Saudara, pekerjaan itu adalah hadiah dari Tuhan sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini. Lalu kemudian dosa kemudian membuat pekerjaan terasa berat, terasa penuh duri. Ya, memang karena dosa. Tetapi di dalam Kristus kita ini dipulihkan untuk mengalami sukacita dan menemukan tujuan ilahi di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita semua. Saudara, belajarlah dari Adam. Adam itu adalah karyawan pertamanya Allah di dalam setiap kehidupan ini. Tugasnya adalah apa? Mengusahakan, bekerja, melayani. Itu karyawan pertama Allah, itu Adam pertama, saudari. Ya, tugasnya menjaga Taman Eden. Ini menunjukkan bahwa tujuan kerja sejak awal, saudari yang dikasih oleh Tuhan, adalah untuk memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan dengan baik. Makanya ada orang-orang yang menciptakan roket ke atas. Ya teman-teman semua, pesawat antariksa untuk pergi ke planet ini, planet itu. Ya, saudara, Allah lah yang memberikan di dalam setiap hati pikiranmu untuk mengusahakan, bekerja dan memelihara setiap kehidupan di alam semesta ini bagi kemuliaan namanya. Dan Adamlah karyawan pertamanya, ya, yang seharusnya memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan itu dengan baik. Saudara, pekerjaan kita yang sehari-hari, entah itu memimpin tim, memperbaiki mesin, mengajar anak di sekolah, mungkin juga mengajar anak di rumah, atau mungkin merancang program sebuah perusahaan. Saudara, itu adalah kelanjutan dari panggilan Adam. Kalian sedang mengelola dan mengembangkan ciptaan Tuhan di dunia ini dengan talenta yang Tuhan sendiri berikan di dalam setiap kehidupan masing-masing. Ya, saya punya rekan teman-teman semua yang saya tahu juga ya dari media sosial, di mana tadinya mungkin mengairi, ya teman-teman semua, ladang pertanian itu sulit. Ya gimana kalau mengairi ladang pertanian itu dibutuhkan banyak biaya, tenaga dan pikiran. Dan akhirnya teman-teman semua menemukan satu ide untuk memakai drone untuk menyirami ladang itu. Saudara bisa bayangkan, saudari, bisa pakai drone yang akhirnya memudahkan orang-orang untuk menyiram setiap ladang-ladang dalam setiap hidup mereka. Saudara, itu karena Tuhan memberikan mandat di dalam setiap kehidupan manusia. Ingat baik-baik, pekerjaan kita yang sehari-hari, saudara, itulah kelanjutan dari panggilan Adam. Untuk saudara mengelola dan mengembangkan ciptaan Tuhan di dunia ini dengan talenta yang Tuhan sendiri berikan. Saudara, mulailah harimu dengan penugasan ilahi. Sebelum mulai bekerja, berdoalah singkat di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk bisnisku, untuk pekerjaanku hari ini. Hari ini aku ingin mengerjakan bagian dari taman-Mu bersama-sama dengan Engkau yang Tuhan percayakan dalam hidupku. Tolonglah aku ya Tuhan untuk melihat nilai kekal daripada apa yang aku lakukan ini. Sehingga saudara gak akan pernah bosan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaanmu dalam setiap kehidupanmu. Saudara yang terkasih, ayo. Apakah kalian adalah orang-orang yang detail oriented, pandai berkomunikasi, atau bisa memperbaiki sesuatu di dalam setiap kehidupan kalian semua? Itu adalah pengisi di dalam setiap kehidupan jiwamu. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar cari duit, cari makan, atau untuk pujian atasan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena banyak pekerja-pekerja yang saya tahu banyak mencari muka ya kepada atasan-atasan mereka. Kalau lagi dilihat kerja, kalau lagi nggak dilihat nggak kerja. Ya, jangan sampai demikian. Teman-teman semua, lihatlah talenta kalian itu sebagai anugerah di dalam kehidupan kalian semua. Saudara, ubahlah setiap pola pikir. Katakan kepada dirimu sendiri, aku ini bukan hanya seorang ya akuntan, aku ini bukan hanya sekedar seorang IT, sekedar seorang guru, dokter, rawat, ya tukang beca, atau mungkin pebisnis. Aku bukan hanya sekedar itu semua, tetapi aku adalah seorang pengelola dan pengembang yang ditugaskan Tuhan di dalam setiap bidang kehidupan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Kalian semua adalah pengelola dan pengembang.
yang dipercayakan Tuhan, ditugaskan Tuhan dalam taman hidupmu masing-masing. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk saudara belajar mengenai visi dan misi ilahi dalam pekerjaan. Saudara sadarlah dalam setiap hidupmu, pandanglah pekerjaan melalui kacamata Allah. Mengapa saudara dan saya bekerja, itulah yang pertama tadi kita belajar. Yang kedua, saudara, ada misi praktis dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara, kita bekerja sebagai ibadah, kita bekerja sebagai pelayanan. Saudara ingat baik-baik, kita ini bekerja sebagai ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Dan bagaimana cara kita bekerja dalam hal ini? Saudara, ketika kita sudah memiliki visi yang benar, itu akan mempengaruhi misi kita. Jika kita bekerja untuk Tuhan, maka standar motivasi dan sikap hati kita semua akan berubah total. Saudara, pertama kita akan bekerja dengan integritas dan keunggulan di dalam setiap hidup kita semua. Karena kita tahu untuk siapa kita bekerja. Maka kita bekerja dengan segala integritas dan keunggulan. Melakukan segala yang terbaik. Seperti Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Perhatikanlah Daniel. Maka Daniel ini melebihi pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja berniat untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, Daniel tidak bisa disalahkan. Karena dia punya integritas. Dia setia. Tidak ada kelalaian dalam setiap kehidupan Daniel. Tidak ada korupsi dalam setiap kehidupan Daniel. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Daniel memberikan saudara yang dikasih oleh Tuhan di tempat pekerjaan yang terbaik. Setiap integritasnya. Itu adalah kesaksian yang paling nyata di dalam setiap kehidupan Daniel. Demikian juga dengan kalian di tempat-tempat pekerjaan kalian semua. Belajarlah memiliki integritas. Saudara, itu adalah kesaksian kita yang paling nyata. Jujurlah dalam membuat laporan. Tepat waktulah ketika saudara bekerja. Pulang kerja juga sama. Saudara ini kasih Tuhan, jangan korupsi waktu. Ya, masuk jam 9, datang jam setengah 10. Nongkrong-nongkrong sampai jam 11. Kerja setengah jam. Jam 12 nanti libur, bukan libur. Ya makan siang, ngobrol lagi sampai jam 2. Nanti jam setengah 3 kongko-kongko dikit, kerjain tugas lagi setengah jam lagi. Ya, tunggu lagi sampai nanti pulang jam 4, jam 5. Saudara, itu bayangkan dari 8 atau 10 sampai 12 jam kita kerja. Mungkin cuma 1-2 jam kita kerja. Ya, jangan sampai demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita harus bekerja dengan integritas. Jujurlah, tepat waktulah. Jangan bergosip di tempat pekerjaanmu. Apalagi gosipin bos, ya teman-teman semua. Jangan gosipin bos, kamu makan dari tempat di mana kamu berada. Kalau kamu gak suka sama bosmu, ya sudah, saudara tinggalkan pekerjaanmu. Tetapi kalau kamu masih kerja di sana, saudara berdoalah buat pimpinanmu. Berdoalah buat setiap orang-orang yang memberikan saudara makan di sana. Jangan negatif, ya karena saya sering dengar, saya juga dulu pernah bekerja saudari. Ya setiap karyawan-karyawan menjelekkan bos-bosnya. Masing-masing semua dijelekan, gajinya dijelekin, semua dijelekin. Ya teman-teman semua, padahal kita makan dari piring yang sama di tempat perusahaan di mana kita kerja. Saudara, mari jangan sampai seperti itu. Jangan bergosip kepada setiap teman-temanmu, menggosipi yang lain, ya menggosipi karyawan yang lain. Biarkan. Saudara, berintegritaslah di dalam setiap apa yang kau kerjakan dalam setiap hidupmu. Saudara, lakukanlah dengan keunggulan. Ketika engkau dan saya bekerja, lakukan itu dengan keunggulan. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Ia tidak bekerja asal-asalan. Ia memberikan yang terbaik dari kemampuannya. Keunggulan adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, yang adalah Allah yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka ketika engkau dan saya menyembah kepada Tuhan, bukan hanya di gereja. Saudara, ketika engkau memberikan skillmu, kemampuanmu, keunggulanmu di dalam setiap apa yang kau kerjakan, itulah salah satu bentuk penyembahanmu kepada Tuhan dalam setiap hidupmu. Amin. Ya, jangan berasal-asalan ketika kerja. Ya, di dalam setiap hidup saudara. Jangan malas-malasan ketika bekerja. Kerjakanlah yang terbaik dari setiap apa yang saudara bisa berikan dalam setiap kehidupanmu. Mungkin gajimu 5-6 juta
atau 7 juta. Saudara bekerjalah seperti saudara digaji 14-15 juta. Amin saudari. Mungkin gajimu 3 juta. Ya, bekerjalah saudari seolah-olah saudara digaji 7 juta. Ya, jangan saudara punya gaji 20 juta. Tetapi pekerjaan saudara ternyata pekerjaan yang hanya dibayar 3 juta. Ya saudari, ini mempermalukan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, kalau kita digaji di dalam setiap hidup kita semua, lakukanlah yang terbaik, ya bahkan 2 kali lipat dari gaji kita. Supaya apa? Bukan supaya bos melihat, tetapi supaya Tuhan mempercayakan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena kita tahu bahwa yang lihat kita ini bukan bos atasan kita, tetapi bos yang maha agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudari di tempat pekerjaanmu, bekerjalah dengan integritas dan keunggulan. Itulah standarnya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, saudara belajar bekerja dengan motivasi, yaitu untuk mengabdi dan melayani. Rasul Paulus menasihati hamba-hamba, ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 5-8. Saudara, dia katakan, hendaklah kamu taat kepada Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, seperti hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Saudara, kita tahu ketika kita sedang bekerja, kita melayani atasan kita melayani rekan kerja kita. Pandanglah atasan maupun rekan kerja itu sebagai ladang misi, di mana saudara dan saya melayani Tuhan lewat setiap hidup mereka. Bantulah mereka, dukunglah mereka, jadilah berkat di dalam setiap hidup mereka. Jangan berantem sama pimpinanmu, jangan berantem sama teman-teman yang kerja dalam setiap hidupanmu. Jadilah berkat, dukunglah mereka. Kalau mereka nggak bisa, ajar mereka pelan-pelan. Amin teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Karena banyak ya, kalau kita menemukan di tempat pekerjaan, nanti gesekan sama si ini, gesekan sama itu. Ya, saling teman-teman semua sikut-sikutan. Supaya apa? Supaya dapat reward dari perusahaan, dari bos. Akhirnya mereka saling sikut-sikutan satu dengan yang lain. Jangan demikian. Ya, pandanglah atasan maupun rekan kerjamu sebagai ladang misimu yang Tuhan percayakan. Bantu, tolong mereka, dukung mereka. Jadilah berkat buat setiap kehidupan mereka. Amin ya teman-teman semua. Itulah ketika kita bekerja dengan motivasi untuk melayani. Saudara, layanilah kalau kalian mungkin ya, kalian ada produk yang kalian jual, layanilah pelanggan kalian ya dengan baik, dengan tulus. Setiap layanan yang kalian berikan di dalam setiap kehidupan kalian semua, itu kesempatan untuk mencerminkan kasih Kristus. Ya, perlakukan mereka dengan hormat, layani dengan sukacita. Walaupun mereka sudah telepon, udah tanya panjang lebar, ternyata nggak jadi beli. Ya saudari, kadang kan nyebelin ya. Kita udah jelasin, nggak jadi beli. Ya saudari, ini kasih oleh Tuhan. Padahal kita udah menjelaskan setengah jam, 1 jam. Dia nggak jadi beli lewat kita. Belinya lewat orang lain lagi. Aduh sebelnya minta ampun saudari, ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo kita layani dengan tulus. Kita tahu bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan. Kalau yang satu ini nggak lewat ini, nanti lewat yang lain. Tuhan bukakan setiap jalan-jalan berkat-Mu. Ya, jadi layanilah pelanggan-pelanggan itu dengan tulus. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi kalian tahu, saudara bekerjalah dengan motivasi sebagai pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, bekerjalah untuk menjadi saksi dan garam dunia. Saudara, tempat kerja kita adalah medan misi kita. Kalian adalah garam yang mencegah kebusukan dan terang yang menerangi setiap kegelapan yang seringkali ada di dalam sebuah kantor ataupun perusahaan-perusahaan. Di mana orang-orang ada kebanyakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, kebohongan dan lain sebagainya. Tetapi kalianlah garamnya yang mencegah kebusukan itu. Kalianlah teranglah, ya terangnya yang menerangi setiap kegelapan di dalam setiap kehidupan tempat pekerjaan kalian semua, dimanapun kalian berada. Saudara, garam itu membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Ada keadilan, ada kebenaran, ada kasih. Saudara, bawalah ini ke dalam budaya perusahaan di mana kalian kerja. Ya, bawalah nilai-nilai kerajaan Allah ini. Ya, saudara adil, saudara menyatakan yang benar-benar, salah-salah. Ya, nyatakan di dalam kasih, di dalam setiap hidup saudara. Bukan dengan spirit permusuhan ketika saudara menyatakan kebenaran itu. Saudara adalah terang
Saudara, melalui etos kerja yang kuat, sikap yang positif di tengah-tengah tekanan, dan kita bersedia untuk berdoa bagi mereka juga yang sedang berjuang. Belajarlah menjadi terang dengan etos kerja yang baik di dalam setiap hidupmu. Saudara, setiap tindakan, setiap meeting, setiap email, setiap laporan yang kita buat, setiap proyek itu adalah kesempatan untuk menyembah kepada Tuhan dan juga melayani sesama. Saudara, inilah yang kedua, saya mengingatkan kita semua, bekerja sebagai ibadah dan pelayanan. Inilah misi saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Yang ketiga, saudara, untuk memiliki visi dan misi ilahi dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita maupun bisnis-bisnis usaha kita dimanapun kita berada. Yang ketiga, saya mau mengajak setiap hidup kita semua, milikilah tujuan akhir. Saudara, dalam setiap pekerjaan kita tahu kita bekerja, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk siapa kita bekerja? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk perut saudara sendiri. Bukan hanya untuk bosmu. Bukan hanya untuk perusahaanmu. Tetapi saudara dan saya bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini adalah fondasi terakhir yang mengubah segalanya. Bahwa tujuan akhir kita bukan gaji, ingat baik-baik. Tujuan akhir kita bekerja bukan promosi, bukan pengakuan manusia, walaupun itu bisa menjadi berkat tambahan dalam setiap hidup kalian semua. Tetapi tujuan akhir dari setiap apa yang kita kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara ini kasih lihat Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dengan tegas menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kalian lagi capek, lagi letih, ingin menyerah, ingatlah kalian melakukan semua ini untuk Kristus. Ketika kalian diperlakukan tidak adil, saudara serahkanlah kepada Dia yang membalas dengan adil di dalam setiap kehidupan kalian semua. Gak usah sampai berantem, tonjok-tonjokan di tempat pekerjaan. Saya pernah melihat orang yang berantem, saudari, ya di tempat pekerjaan. Berantem mulut, tonjok-tonjokan, saudara ini kasih lihat Tuhan, karena merasa pekerjaannya diambil sama orang dan lain sebagainya. Saudara, ketika kalian diperlakukan tidak adil, serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan membalas dengan adil, ya, di dalam setiap hidup saudara. Nggak usah saudara balas dalam setiap hidupmu. Ya memang sih sakit kalau kita diam, tapi kalau kita curhat sama Tuhan, saudara, pembelaan kita dari Tuhan di dalam setiap pekerjaanmu. Ketika kalian sukses, saudara, ya mungkin kalian dokter yang sukses, kalian insinyur yang sukses, kalian pengembang developer yang sukses, ya teman-teman semua, saudara, pujilah Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan untuk saudara dapat membangun dalam setiap kehidupan usaha ataupun tempat pekerjaan maupun bisnis saudara. Pujilah Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan itu ketika kalian mengalami keberhasilan. Saudara, upah akhir kita bukan hanya gaji, ya, di akhir bulan, tetapi pujian daripada Tuhan. Sampai nanti Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, semua yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semua yang kita lakukan, dari hal yang terkecil seperti menyapu lantai, mungkin membuatin kopi buat pimpinan atasan, ya, hingga hal-hal yang terbesar, merancang strategi perusahaan, ya, saudara ini kasih lihat Tuhan, semua kita kerjakan tujuannya satu, hanya untuk memuliakan Tuhan. Ini mengubah motivasi terdalam hatimu. Kita bekerja bukan untuk dilihat manusia, bukan supaya diapresiasi sama bos saja, tetapi saudari untuk didengar oleh Tuhan. Dan nanti Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Saudara, upah kita yang sejati adalah perkenanan Tuhan atas setiap kehidupan kalian semua. Amin. Saudara rindu dong saudara bekerja, keluarga saudara terberkati juga. Karena ada orang-orang yang bekerja dari pagi sampai malam, dia tidak bisa menikmati waktu dengan keluarganya, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anaknya di rumah. Ada mereka yang bekerja jauh. Ya salah satu mungkin ada yang nonton di sini. Ya ada mungkin kerjanya jauh.
Ya saudara mungkin tinggal di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura. Ya pasangan kita kerjanya di Cina, ada saja. Di luar negeri, di Eropa, ya di Afrika, di Amerika. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur. Saudara, ayo kita belajar. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Saudara bersyukurlah. Saudara kita rindu. Sampai nanti Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Belajarlah dari Yusuf. Baik sebagai budak di rumah Potifar maupun sebagai tahanan di penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Saudara, Yusuf bekerja dengan setia di tempat yang tidak ia pilih. Karena ia tahu Tuhan yang dia layani yang akan mempromosikan setiap kehidupannya. Tujuan dari setiap apa yang Yusuf kerjakan selalu adalah agar Tuhan dipermuliakan melalui kesetiaannya. Bahkan di dalam setiap penderitaan yang dialami. Saudara, mari bahkan di dalam setiap kehidupan dalam kitab ya Perjanjian Baru, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada para rasul. Ketika pekerjaan mereka berkhotbah itu dilarang oleh penguasa pada saat itu, mereka memilih untuk taat kepada Allah, bukan kepada manusia. Saudara, prinsipnya ketika perintah atasan bertentangan dengan perintah Tuhan, maka kita akan memilih untuk taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan adalah yang utama di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya mungkin ada orang-orang karyawan-karyawan yang merasa atasannya tidak berpihak kepada kamu. Ya kalau kamu berdiri dalam kebenaran, percayalah bahwa Tuhan pasti membela. Tuhan yang akan promosikan, Tuhan yang akan menggantikan posisi yang lebih lagi dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika kalian tahu atasanmu ya berbuat curang terhadap perusahaan, tetapi kamu memilih untuk tidak berbuat curang. Saudara, kita memilih untuk taat kepada Tuhan, bukan kepada atasan, bukan untuk ikut-ikutan berbuat curang. Saudara, mari kesetiaan kita dalam peran yang tidak menyenangkan. Saudara, mungkin ada promosi yang tidak kunjung datang atau tekanan untuk kompromi dalam setiap kehidupan pekerjaan. Saudara, itu semua adalah ujian sejati. Apakah tujuan akhir kita adalah kemuliaan Tuhan atau kepuasan diri? Saya tahu ada orang-orang marketing, saudari, baik rumah, mobil, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada yang dilakukan dengan cara-cara yang baik, mempromosikan dengan baik, ya sehingga terjadi closing. Tetapi ada juga saudari yang sampai menjual ya tubuhnya supaya terjadi closing terhadap kendaraan maupun ya saudari rumah-rumah yang mereka jual. Saudara, apakah kita akan kompromi dalam setiap hal-hal ini? Apakah tujuan akhir kita adalah kemuliaan Tuhan atau justru kepuasan diri dalam setiap hidup saudara? Ayo kita cek dalam setiap hidup kita semua. Sebelum rapat penting, sebelum mempresentasikan sesuatu dalam setiap kehidupan kalian semua, tanyalah dalam hatimu, apakah yang saya cari dalam presentasi ini? Apakah untuk pujian dirimu sendiri? Atau kalian teman-teman semua agar ada solusi terbaik yang Tuhan berikan supaya dapat diterima semua solusi-solusi yang kalian berikan di dalam presentasi-presentasi kalian, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku hanya ingin melakukan yang terbaik dalam presentasiku untuk memuliakan Tuhan. Amin saudari. Ayo setialah. Jika kalian merasa terjebak dalam setiap peran atau situasi kerja seperti penjara, seperti yang pernah Yusuf alami, berdoalah. Jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, berdoalah. Tuhan, tunjukkan bagaimana aku bisa setia dan membuatmu terkenal di tempat kerjaanku. Dalam ketidaknyamananku, aku mau tetap taat kepada Tuhan. Amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo berkomitmenlah untuk tidak melakukan saudari tindakan-tindakan yang melukai hati Tuhan. Ketidakjujuranmu, korupsimu, kemalasanmu, ya, menjilat atasanmu dan lain sebagainya. Saudara, kalau ada orang-orang yang ya maaf ya membuat manipulasi data, laporan, itu banyak saudari perusahaan-perusahaan mungkin seperti itu, memanipulasi data laporan mereka supaya nggak dikenai pajak berlebih dalam setiap hidup mereka. Saudara, ketika kita memilih untuk menolak melakukan hal itu pun bentuk ketaatan kita kepada Allah. Amin saudara dikasih oleh Tuhan, supaya saudara dan saya memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudaraku, ketika kita meninggalkan ruangan ini di channel Pastor Deso,
saudara, kita tidak kembali ke dunia nyata kita semua. Kita justru akan masuk ke dalam sebuah kanvas misi yang Tuhan telah persiapkan untuk kita. Baik kantor, baik pabrik, baik pasar, baik sekolah, baik rumah sakit. Itu adalah medan misi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Saudara, mungkin laptopmu, obengmu, setir mobilmu, ya, saudara ini kasih lihat Tuhan, semua altar penyembahan yang saudara bisa naikkan setiap harinya di hadapan Tuhan. Karena saudara tahu, saudara sedang mengerjakan semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kalian duduk di depan komputer, ingatlah kalian ini sedang mengetik untuk Tuhan. Ya, ketika kalian melayani pelanggan, ingatlah kalian sedang melayani Tuhan Yesus yang tersembunyi di dalam setiap kehidupan pelanggan-pelanggan itu. Ketika kalian tidak melihat, ya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menghargai, ya, oleh dalam setiap kehidupan kalian karena pekerjaan-pekerjaan kalian semua gak dihargai atasan. Ya, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Saudara, percayalah Bapamu menghargai setiap apa yang kau kerjakan. Walaupun itu tidak dilihat ataupun tidak dihargai oleh pimpinanmu. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua pada saat hari ini. Mari, bukan sekedar untuk lebih rajin bekerja. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo saudara, saya mau menantang kita untuk memperbaharui makna dalam setiap apa yang kau kerjakan. Saya mau menantang kita semua untuk menyerahkan hidup, baik setiap detik, setiap energi, setiap talenta yang kita miliki kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik pekerjaan yang sejati itu dalam hidup kita semua. Mulailah saat hari ini, khususnya siang hari ini, saudara, kita tidak lagi bekerja untuk membangun kerajaan diri kita sendiri. Tetapi kita rindu menggenapi misi kerajaan sorga di bumi ini. Maka berikanlah hidupmu, karirmu, bisnis usahamu, pekerjaanmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin teman-teman semua, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki visi dan misi ilahi dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami. Bapa, berkatilah setiap kehidupan kami. Roh Kudus, ingatkan kami kembali. Biarlah ubah setiap mata kami, agar dalam setiap jadwal meeting kami melihat janji pertemuan dengan-Mu. Ubahlah setiap tangan kami, agar dalam setiap tugas yang kami kerjakan, kami merasakan tangan-Mu yang bekerja bersama dengan kami. Ubahlah setiap kami ya Tuhan, agar dalam setiap interaksi dengan klien, dengan rekan, dengan atasan, dengan bawahan, Tuhan, kami membawa hati-Mu yang penuh kasih, yang terus kami mau bagikan kepada setiap orang-orang yang kami temui. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami, dari Senin sampai Minggu, dari mungkin jam 7 pagi sampai jam 5, jam 6 sore ketika kami bekerja. Mungkin ada lembur di dalamnya. Bapa, ambillah profesi kami. Jadikanlah itu semua sebagai mimbar. Ambillah talenta kami. Jadikanlah itu semua sebagai alat mujizat di tangan Tuhan. Bapa, ambillah kelelahan kami. Dan jadikanlah itu semua sebagai persembahan di hadapan-Mu. Dan mulai saat hari ini kami menyatakan kemuliaan-Mu yang hidup. Biarlah Tuhan di tempat pekerjaan kami yang biasa, Tuhan, kami percaya kami boleh bekerja untuk Allah kami yang luar biasa. Sehingga dunia akan melihatnya dan akan berbisik ada sesuatu yang berbeda dalam setiap kehidupan orang ini, orang itu dan lain sebagainya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan menerima semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Yang adalah teladan kerja yang sempurna dalam setiap kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur, terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Diberkatilah jiwamu, diberkatilah bisnis usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Tuhan buat berhasil, bahkan keluarga rumah tanggamu, anak-anakmu, setiap orang-orang yang kau kasih di tengah-tengah keluargamu, orang tuamu, mertuamu, diberkati oleh karena Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang sendiri yang mempromosikan kalian semua untuk mendapatkan posisi-posisi yang strategis, yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Setiap bisnis usahamu Tuhan bukakan setiap jalan-jalan berkat-Nya, sehingga Tuhan boleh terus merahmati lebih dan lebih lagi, sehingga perusahaanmu, pekerjaanmu, kantormu boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap hidupmu dengan berkat jasmani,
terlebih dengan berkat rohani di dalam setiap kehidupan kalian semua. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang terberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan siang hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan. Saudara, setialah setiap hari Jumat dalam program Faith at Work, ya. Iman di tempat pekerja, ini nama program kita di setiap hari Jumat. Ditujukan buat setiap karyawan-karyawan maupun pekerja-pekerja Kristen maupun profesional-profesional Kristen, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih buat setiap tap-tap layarnya. Terima kasih buat setiap gift yang saudara terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucap syukur. Bahkan buat setiap persembahan kasih, persembahan syukur yang saudara selalu berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian syukur saudara. Bapak Ibu, bagi kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan kalian digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung pelayanan Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya, donasi support terhadap pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Nanti ada BCA di sana maupun juga ada Social Bus. Orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA karena memudahkan. Kalau orang-orang di luar negeri, saudara bisa menggunakan Social Bus untuk mendukung pelayanan Pastor Deso. Jadi terima kasih buat setiap kalian semua, setiap pemberian-pemberiannya, biarlah boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap persembahan-persembahan kalian semua, biarlah boleh dipakai semua untuk memuliakan nama Tuhan. Jadilah selalu rekan sekerja Allah untuk mendukung setiap pemberitaan Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Secara khusus buat siang hari ini tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saudara, selamat kembali bekerja dalam hidup kalian semua. Biarlah terus menjadi berkat dan lakukanlah setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima di dalam setiap, ya, khususnya siang hari ini dalam program Faith at Work, ya teman-teman semua. Kasih tahu sama orang-orang yang bekerja dimanapun mereka. Kalau kalian punya teman, sahabat, keluarga, anak-anak, ya orang tua yang bekerja dan lain sebagainya. Kasih tahu setiap hari Jumat untuk berkumpul bersama di channel Pastor Deso, ya, setiap Jumat Faith at Work, khusus buat orang-orang pekerja, pebisnis, ya teman-teman semua, atau profesional-profesional Kristen lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri, teman-teman semua silakan melanjutkan segala aktivitasnya pada kesempatan siang hari ini. Salam dari saya Pastor Deso. Oh iya, kalau kalian ada pergumulan, ada sharing-sharing yang rindu mau didoakan dan lain sebagainya, kalian bisa chat saja kepada Pastor Deso, ya. Pastor minta dukungan doa buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Saudara bisa chat kepada TikTok Pastor Deso. Di TikTok itu bisa chat juga, ya Bapak Ibu Saudari. Saya hanya buka ruang hanya lewat TikTok, ya. Jadi saudari, buat kalian yang rindu untuk didoakan, mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara bisa sharing lewat chat yang ada di TikTok. Atau mungkin saudara mau bertemu, ya kita mau membuat schedule, nanti saya bersama istri saya akan datang. Kalau mungkin ada yang sakit mau didoakan, kalau mungkin ada saudari, ya saudara memiliki rumah baru atau investasi sesuatu, atau saudara punya bisnis usaha baru, saudara rindu didoakan. Kalau itu masih memungkinkan untuk kami hadir, kami akan hadir, ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau memang saudara terberkati selalu lewat pelayanan Pastor Deso. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Salam dari saya, Bapak Ibu Saudari Pastor Deso, ya, bersih jiwa, menyegarkan, dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. God bless you, ya. Semangat selalu. Selamat bekerja kembali. God bless.